Even as President Putin's war continues, we will remain focused on the most serious long-term challenge to the international order, and that's posed by the People's Republic of China. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Militer 62, channel yang membahas tentang militer, pertahanan, keamanan, dan konstelasi politik dunia. Untuk yang baru bergabung di channel ini, selamat datang dan terima kasih atas kunjungannya. Admin perlu sampaikan bahwa Militer 62 channel tidak membela suatu negara, fakta pertahanan, atau pribadi-pribadi. Tidak mendukung perang dan konfrontasi. Namun tentu saja ada kecondongan terhadap NKRI. Pengakuan pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Joe Biden kepada dunia bahwa Cina adalah ancaman paling serius terhadap tatanan dunia disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken, Kamis 26 Mei 2022. Blinken mengatakan bahwa pemerintah Biden tengah menyusun strategi untuk menghadapi Cina sebagai negara adidaya baru. Bagi admin yang orang awam, ini adalah pengakuan kekalahan Amerika Serikat terhadap dominasi Cina. Blinken dalam pidatonya melempar tanggung jawab dan beban kepada dunia ketika mengatakan bahwa Cina merupakan ancaman serius masa depan terhadap tatanan dunia. Tatanan dunia yang dimaksud tentunya adalah ideologi kebebasan dan kapitalisme, di mana selama 75 tahun AS mengambil tanggung jawab untuk menegakkannya dibantu negara Eropa. Ini tentu semacam lempar handuk putih dalam pertandingan tinju. Dunia pun tahu Cina adalah negara komunis yang bertentangan dengan paham demokratis. Cina juga dicap sebagai pelanggar HAM dan pengekang kebebasan warganya, yang kalau dalam hal ini mungkin tidak sepenuhnya benar, namun dalam hal komunisme, Cina tidak tumbang sebagaimana Soviet, namun tumbuh ekonominya secara kapitalis sekaligus mempertahankan ideologi komunis. Pengakuan kekalahan Blinken paling nyata tentu dalam hal menyatakan bahwa China adalah negara superpower ekonomi, dan kata yang mengandung kekalahan atau telat mengantisipasi adalah bahwa pemerintah Biden sedang mempersiapkan strategi menghadapi dominasi Cina. Jadi bagi admin dan bagi orang awam, pengakuan kekalahan Amerika terhadap Cina hanya dibungkus kata-kata dan kalimat diplomatis. Blinken juga mengatakan bahwa Washington bersikeras tidak ingin ada konflik baru yang justru memperkuat pengakuan bahwa Amerika kalah oleh China. Kalimat lain yang digunakan Blinken adalah bahwa China sebagai negara komunis di bawah Xi Jinping adalah negara yang represif ke dalam dan agresif keluar, yang tentu mengindikasikan AS tidak mampu alias gagal mencegah atau membendung hal tersebut. Bahkan secara spesifik Blinken menunjuk sebuah tempat, Laut Cina Selatan, di mana itu bersinggungan dengan Indonesia. Kemudian ditambahkan bahwa China bersama dengan Rusia dalam invasi ke Ukraina, yang tentu ini lebih parah lagi mengindikasikan Amerika Serikat dan NATO tidak dapat banyak berbuat untuk membela calon sekutunya, berjuang membela ideologi yang mereka yakini selama ini. Berikut ini isi pidato dan narasi lainnya yang makin memperkuat pengakuan AS terhadap kekuatan Cina sekaligus pernyataan halus Amerika kalah dari China, yang juga artinya demokrasi kalah dengan komunis. We don't seek to block China from its role as a major power, nor to stop China, or any other country for that matter, from growing their economy or advancing the interests of their people. But we will defend and strengthen the international law, agreements, principles, and institutions that maintain peace and security, protect the rights of individuals and sovereign nations, and make it possible for all countries, including the United States and China, to coexist and cooperate. China is the only country with both the intent to reshape the international order and, increasingly, the economic, diplomatic, military, and technological power to do it. Sayangnya Cina menangkap pesan kekalahan Amerika Serikat itu dengan mengecam pernyataan Blinken yang dinilai sebagai disinformasi yang merendahkan Beijing. Pernyataan Menlu AS sebetulnya bertentangan dengan pernyataan sang Presiden Joe Biden beberapa hari lalu yang mengancam Cina akan mendapatkan serangan militer Amerika jika menyerang Taiwan.
Bagaimana menurut kalian bro and sis? Dengan situasi seperti ini Indonesia kudu piye? Jika ditarik berdasarkan sejarah di mana Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia saat Jepang menyerah kepada sekutu, apa yang akan kita proklamirkan sekarang ini dari pernyataan halus kekalahan Amerika Serikat bersaing dengan China? Indonesia sendiri telah mengambil ideologi demokrasi sejak 1998 melalui reformasi dan dinilai sebagai negara demokrasi baru yang rapuh. Kemana Indonesia akan berlabuh? Tetap di demokrasi, otokrasi, komunis, monarki, Pancasila sejati, atau khilafah? Silakan beri pendapat kalian di kolom komentar.